Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramadhani dengan NIM 2133403. Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh Ibu Gustina Erlianti SHUM, MIP, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai pengarahan dalam manajemen. Tugas ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, kita masuk kepada pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan artinya yaitu mempengaruhi, di mana kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain ataupun sekelompok orang lain guna untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan juga dapat kita artikan sebagai seni dan ilmu dalam mempengaruhi orang lain, sehingga pada saat mempengaruhinya akan timbul kemauan, respek, kepatuhan, dan kepercayaan, sehingga pada saat melaksanakan perintah yang diberikan, seseorang tersebut akan melaksanakannya secara efisien dan efektif. Kepemimpinan ini juga terbagi dua, yaitu secara resmi dan tidak resmi. Kepemimpinan yang secara resmi adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki jabatan atau posisi dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan kepemimpinan yang tidak resmi berarti pemimpin tersebut tidak memiliki jabatan atau posisi dalam suatu organisasi, tetapi memiliki potensi atau kemampuan dalam memimpin sebuah organisasi. Kepemimpinan berarti inti dari manajemen, yang artinya suatu manajemen akan tercapai tujuannya jika adanya pemimpin atau kepemimpinan. Kita lanjut kepada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini ada 3 macam. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ini berarti pada saat mengambil keputusan ataupun kebijakan dipegang penuh oleh pemimpin. Segala tugas dan tanggung jawab dipegang penuh oleh pemimpin, yang berarti bawahan ataupun karyawannya hanya sekadar menjalankan tugas yang telah diberikan tanpa adanya ikatan tanggung jawab. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis, yang berarti gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada karyawan ataupun bawahannya dan selalu mengikut sertakan bawahannya ketika terjadinya masalah. Dan pemimpin akan memberikan segala informasi mengenai suatu organisasi kepada bawahan dan karyawannya. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas, yang artinya pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, dan bawahan ataupun karyawanlah yang secara aktif menentukan tujuan ataupun tanggung jawab permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, pemimpin hanya dibutuhkan pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada cara seseorang memimpin. Pengarahan. Pengarahan dilakukan dengan cara memberikan informasi yang diperlukan, terutama pada saat bawahan ataupun karyawan sedang mengalami kesulitan ataupun permasalahan. Selanjutnya itu pemberian perintah. Pada saat bawahan ingin memberikan perintah harus dengan cara tertulis ataupun lisan. Atasan harus mampu memutuskan ataupun menyesuaikan kapan akan memberikan perintah melalui lisan ataupun tertulis dan kapan pemimpin memberikan perintah kepada bawahan umum ataupun bawahan khusus. Suatu keputusan adalah suatu pilihan di antara dua ataupun lebih alternatif. Yang demikian, pengambilan keputusan adalah proses pengidentifikasian alternatif dan pemilihan alternatif dapat berupa suatu tindakan yang diperlukan dalam menangani suatu situasi tertentu. Selanjutnya itu penggerakan. Agar bawahan dapat melaksanakan setiap tugas dengan antusias, maka pemimpin harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu usahakanlah adanya partisipasi semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan ataupun tindakan. Yang kedua, pimpinlah atau rangsang pihak lain agar mereka bekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, motivasilah anggota-anggota. Yang keempat, lakukan komunikasi secara efektif. Yang kelima, kembangkanlah mereka untuk mengembangkan potensi yang ada secara maksimal. Yang keenam, berilah penghargaan atau bayarlah melalui usaha-usaha kerja mereka. Yang ketujuh, penuhilah kebutuhan para pekerja melalui usaha-usaha kerja mereka.
Dan yang kedelapan, revisilah usaha-usaha pergerakan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan. Selanjutnya itu hal yang menunjang bawahan untuk bekerja dengan giat. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan gestur ataupun isyarat, gerak-gerik tubuh seperti kontak mata, dan gerak tangan. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi terbagi dua, yaitu motivasi secara positif dan motivasi secara negatif. Motivasi positif, penambahan tingkat kepuasan, contohnya promosi, bonus, insentif, dan kondisi kerja yang nyaman. Yang kedua yaitu motivasi negatif, menakuti, melakukan secara terpaksa, contohnya penurunan tingkat, gaji, ataupun dipecat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.